Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi rekan-rekan semua, kita mengetahui bahwa OVO sebagai salah satu um, pembayaran digital yang saat ini yang paling terbesar dan terlengkap use case-nya, ini kita juga saat ini selalu terus berusaha untuk mengembangkan pelayanan yang bukan hanya terhadap pembayaran saja. Jadi terlengkap dari OVO saat ini juga termasuk di dalamnya ada berupa investasi, kemudian asuransi dan bahkan investment juga loans. Nah, hal yang menjadikan OVO sebagai salah satu pembayaran digital yang paling populer saat ini ya tentunya karena berbagai macam hal di mana kita juga berusaha di dalamnya selalu mengembangkan dan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan tentunya melalui akselerasi transformasi digital di Indonesia. Jika kita mereverse kepada data dari Bank Indonesia tahun 2021 di bulan Januari ya, kita mengetahui bahwa transaksi elektronik itu mencapai 20,7 triliun, yang artinya itu meningkat 30%, 30,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Itu mengindikasikan bahwa uang elektronik saat ini tuh semakin diminati oleh masyarakat Indonesia dalam bertransaksi. Namun memang ini yang mungkin juga menjadikan tantangan ya buat OVO khususnya karena memang kami juga memahami bahwa literasi itu juga perlu ditingkatkan. Seperti kita ketahui bahwa literasi terhadap lembaga keuangan itu baru 38% khususnya untuk yang digital menurut OJK. Nah, ini padahal literasi ini juga kita sadari merupakan hal yang penting untuk perekonomian ya khususnya di negara kita Indonesia. Nah, kita juga menyadari sehingga kami membuka platform pembayaran yang terlengkap dan terbesar use case-nya bagi masyarakat OVO yang kita kenal dengan istilah open ecosystem. Dan boleh kembali ke slide selanjutnya. Ya, kalau kita lihat kembali bahwa tadi seperti sudah sempat saya jelaskan, saat ini layanan ekosistem OVO ini kita juga berkembang lebih luas ya, menggandeng dengan berbagai mitra yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Contohnya kita ada di 430 kota dan didukung oleh 1,2 juta merchant QRIS. Nah, bukan hanya itu, kita juga mengembangkan terus layanan keuangan digitalnya, menambahkan dengan produk-produk layanan investasi dengan kerjasama dari berbagai kerjasama dengan berbagai mitra ya, seperti mitra ternama seperti Bareksa, Manulife, Asset Management Indonesia, Sailendra gitu ya, dan juga kita juga mengembangkan lagi OVO proteksi atau insurance. Nah, ini yang kita memahami masyarakat Indonesia merasa, oh kalau mau invest, oh kalau mau asuransi, selama ini selalu susah ya, karena harus mungkin input data ini panjang sekali. Nah, dengan OVO ini kita mengedepankan proses yang cukup mudah untuk user-usernya kita dalam bertransaksi, terutama ketika user ingin mencoba untuk menggunakan manfaat-manfaat lain selain daripada pembayaran digital. Kemudian next-nya boleh kita ke slide berikutnya. Ya, baik. Nah, di sini maka kita akan sampai pada kesimpulan di mana OVO yang tadi bahwa misi kita kan to help to contribute solusi ya untuk menghadapi tantangan financial literacy dan inclusion di Indonesia. Dan di satu sisi untuk bisa menjawab tantangan tersebut, maka kami harus terus melakukan berbagai inovasi yang kami lakukan, sehingga inovasi yang kami lakukan ini tujuannya selalu berpangku kepada produk dan services yang mudah dipakai, ya, easy to use, kemudian secure atau aman,
dan affordable gitu. Jadi kalau mau berinvestasi gitu ya, mungkin selama ini orang berpikir wah kalau investasi itu harus jumlahnya besar gitu ya, karena besar kecil relatif tapi kurang lebih besar misalnya. Nah tapi dengan melalui OVO cukup misalnya 10.000 saja gitu kita sudah bisa melakukan investasi. Jadi fokus kepada inovasi yang mengedepankan produk dan service yang mudah digunakan, secure dan affordable itu merupakan salah satu tujuan utama dari kita terhadap penyediaan berbagai layanan finansial yang komprehensif. Yang kedua tentunya adalah kepuasan pengguna. Mungkin di slide berikut saya akan cerita banyak mengenai kepuasan pengguna. Ketika produk itu sudah biasa digunakan oleh user dan mungkin dalam satu kondisi di mana dia mengalami situasi yang tidak menyenangkan ya, misalnya internetnya belum stabil sehingga pada saat dia transaksi ada kendala gitu ya, atau ketika dia melakukan pembelian transaksi juga mungkin ada kendala. Nah maka di sini kami juga mengedepankan kepuasan pengguna dengan strateginya adalah be the customer. Jadi kita selalu berusaha produk yang di-improve itu yang harus easy to use, secure, dan affordable itu harus didukung oleh kepuasan pelanggan dengan strategi be the customer. Nah, selalu menjadi customer. Gimana sih caranya? Gimana posisi kita kalau kita menjadi customer? Kemudian slide ke-7 saya akan cerita sedikit banyak karena ini mengenai customer experience. Saya akan balik dulu ke slide 5. Boleh Mbak? Maaf, setelah ini, terima kasih. Ini ke depan ya. Maju lagi Mbak, maaf. Maju lagi, iya. Nah, balik lagi sedikit. Ya, terima kasih. Nah, jadi berdasarkan hasil riset dari Mandiri Institute, ini OVO paling banyak digunakan oleh UMKM. Jadi 72% dari UMKM ini mereka merasa terbantu dengan menggunakan transaksi pembayaran digital yang ada di OVO, sehingga ketika mereka melakukan transaksi itu merasakan cukup mudah ya untuk merchant, misalnya proses settlement-nya, sehingga mereka bisa memiliki modal untuk menjalankan usahanya kembali esok hari. Kemudian juga ada lagi, next slide. Ya, ada lagi juga survei yang kami lakukan dari Kadens yang menggambarkan bahwa saat ini OVO merupakan merek e-wallet yang paling sering digunakan di antara pengguna dari penyedia layanan digital lainnya. Nah, yang paling diminati, yang paling populer baik dari user ataupun merchant OVO tentunya itu dilakukan bukan hanya melalui proses yang cukup singkat gitu. Jadi memang kami di OVO selalu berusaha membangun pengalaman yang menyenangkan melalui beberapa strategi. Boleh di next slide-nya. Ya. Nah, strateginya sebetulnya di kami cukup simple. Di kami yang pertama, ketika kita ingin memenangkan user, yang pertama maka kita harus memberikan dua hal. Ya, yang pertama adalah relationship-nya atau engagement-nya dengan user, dan service excellence. Relationship atau engagement ini merupakan satu proses yang tidak terjadi dalam satu kesempatan saja. Jadi ini merupakan proses yang kami di OVO pelajari terus-menerus untuk mengetahui behavior dan interaksi dari setiap customer. Kami memiliki dashboard khusus untuk memantau tingkat kepuasan pelanggan ya, atau feedback yang kita bisa lihat secara real time, sehingga kita akan memiliki pengetahuan di mana pada saat ini ada isu yang sama berulang kali terjadi, atau ini memang ada kendala yang hanya satu kali saja terjadi. Nah, pola-pola ini yang kami terus lakukan
di OVO untuk memastikan bahwa kami memiliki proses-proses improvement yang mengedepankan proses be the customer tadi. Kemudian yang kedua itu adalah strategi service excellence. Nah, strategi yang kedua ini yang lebih ke arah operasional. Jadi di sini adalah konsistensi untuk memberikan pelayanan yang terbaik secara terus-menerus gitu. Jadi kalau tadi engagement ini kita lihat polanya ya, nggak ke semua orang mungkin ya. Tapi kalau service excellence ini kita berikan pelayanan yang konsisten bagus ke semua orang. Apa sih yang menurut kami di OVO dibilang bahwa itu adalah service excellence? Yang pertama buat kami adalah memberikan service atau speed yang baik. Apakah service atau speed yang baik cukup? Tentu saja tidak ya. Sehingga kami tambahkan yang kedua yaitu quality. Nah, quality ini merupakan satu model di mana kami berusaha memberikan solusi yang benar dan tepat pertama kali. Nah, jadi ketika kita sudah menjawab dengan cepat, tapi ternyata kita meminta customer untuk menunggu atau kita meminta kepada customer untuk menghubungi kami kembali, berarti kami sudah mungkin belum memberikan kualitas pelayanan yang baik. Sehingga yang baik menurut kami adalah memberikan pelayanan yang cepat dan benar pertama kali. Jadi pengalaman yang kita bawa pada saat ke user pertama kali itu adalah merupakan proses yang sangat penting bagi kami untuk memastikan bahwa excellence-nya itu terjaga. Karena dengan hal begitu maka prosesnya satisfaction itu akan mengikuti ya selanjutnya ketika dia mendapatkan pelayanan yang menyenangkan. Nah, tantangannya di membangun satu customer experience tentu saja ini ada 3 faktor. Yang pertama adalah people, kemudian proses dan teknologi. Memang tidak perlu tidak dihindari bahwa ketika saat ini semua sudah digital, ketika user menghubungi ke kita, maka kami harus memastikan bahwa digital teknologi itu seharusnya tidak menggantikan human touch di setiap interaksinya. Nah, itu yang kami berusaha untuk memastikan bahwa digital teknologi di satu sisi itu bisa membantu kami untuk membuat contact center operations-nya itu lebih streamline, to be more efficient, juga lebih cepat tadi ya respon time-nya dan solusinya lebih tepat tadi. Di situ juga kami berusaha untuk memberikan personal human touch ketika user atau customer kami itu berinteraksi dengan kami. Nah, dari sisi proses itu merupakan satu hal yang tidak langsung juga bisa selesai dalam waktu 1 malam tentunya, maka kami terus melakukan yang namanya proses enhancement atau improvement dan teknologi tentunya ya. Jadi 3 hal ini merupakan faktor yang fondasi yang memungkinkan service excellence itu bisa berjalan dengan baik dan tentunya ada didukung dengan service culture-nya ya sesuai dari visi dan misinya OVO saat ini. Kemudian juga saya ingin sampaikan yang terpenting bahwa ketika proses people teknologi ini dipergunakan sebagai enabler untuk road to excellence atau provide the Ibu Novi, mohon maaf, waktunya tinggal 1 menit lagi. Siap. Maka yang penting adalah kita memiliki formulasi roadmap yang bisa membuat proses customer experience-nya itu seamless, khususnya di social dan digital media. Mungkin next-nya 1 slide lagi. Ya, jadi 1 slide terakhir yang ingin kami sampaikan adalah bahwa again semua interaksi itu harus terintegrasi. Meskipun tadi bahwa kita punya teknologi yang membantu, tapi fokus kita adalah social interaction. Yang kedua adalah bisa empower user. Jadi user kita ajak ke journey kita sehingga kita bisa
membantu dia, berikutnya dia akan melakukan hal yang sama. Misalnya kita sudah mengempower user dan memberikan edukasi agar dia dapat memberikan melakukan transaksinya dengan aman dan lancar. Yang keempat adalah self-help dan partisipasi. Jadi di fintech ini memang kita mengedepankan user self-help dan kita juga meminta partisipasi user untuk menginformasikan ke kita. Artinya kolaborasi ketika kita menyelesaikan permasalahan. Dan tentunya kita menyediakan 100% online support interactions kepada user kita yang sifatnya 24 jam di semua platform. Jadi kami membuka banyak sekali platform online untuk saluran menyampaikan keluhan atau pertanyaan kepada OVO. Mungkin situ saja Mbak Dwi yang bisa saya sampaikan siang ini.